Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang daya listrik, yaitu materi lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang energi listrik. Nah, bagi kalian yang belum menyaksikan materi serta bahas soal tentang energi listrik, tenang saja. Linknya sudah Ibu cantumkan di bawah ini ya, jadi kalian tinggal klik saja, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, komen, serta share ya ke teman-temannya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian juga dapat dimudahkan untuk mewujudkan cita-cita kalian. Sekarang kita lanjut yuk masuk ke materinya. Daya listrik. Dalam fisika diberi simbol P besar ya. Daya listrik itu adalah banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Sehingga secara matematis dapat dituliskan seperti ini ya. P sama dengan W per T, di mana P-nya adalah daya, satuannya watt, W-nya adalah energi listrik, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Pada video sebelumnya, energi listrik dapat dijabarkan kembali ya, yaitu W sama dengan Vt, di mana V-nya adalah tegangan atau beda potensial, I-nya adalah arus, dan T adalah waktu. Kemudian kita bagi lagi dengan waktu ya, dengan T, jadi T-nya nanti bisa hilang, bisa kita coret. Sehingga persamaan umum untuk daya listrik adalah P sama dengan V kali I, di mana P-nya adalah daya, satuannya watt, V-nya adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt, I-nya adalah arus, satuannya ampere. Nah, selain satuannya watt, daya juga memiliki satuan yang lain loh. Nah, kalau berdasarkan persamaan ini ya, energi per waktu, maka persamaan daya menjadi joule per sekon, karena energi satuannya joule, waktu satuannya sekon, jadi bisa satuan daya itu joule per sekon. Nah, kalau berdasarkan persamaan ini, daya juga memiliki satuan tegangan kali arus, tegangan volt, arus ampere. Jadi, satuan untuk daya bisa juga volt ampere atau disingkat VA ya. Nah, biasanya kita menemukan satuan watt ini di mana sih? Yap, betul banget. Biasanya kita menemukan satuan watt ini pada alat-alat elektronika yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kita nih kalau misalkan mau beli mesin cuci atau misalkan mau beli setrikaan, biasanya kita kan suka nanya ya ke yang jualannya itu, ini mesin cucinya berapa watt ya sekali penggunaan, atau setrikanya berapa watt ya gitu. Kenapa sih kita penting menanyakan dayanya setiap membeli alat elektronika? Ya karena akan kita sesuaikan dengan watt daya tampung yang digunakan dalam setiap rumah ya. Jadi kan setiap rumah itu memiliki daya yang berbeda-beda, ada yang 450, ada yang 900 watt, ada yang 1300 watt ya. Jadi kita sesuaikan. Kalau misalkan nih, kita hanya menggunakan di rumah itu 450 watt, tapi alat elektronika yang kita gunakan itu banyak, serta wattnya juga gede-gede. Nah, kemungkinan nanti screen-nya bisa turun ya, bisa anjlok, listriknya bisa mati karena nggak kuat, wattnya melebihi dari kapasitas daya yang kita punya. Nah, selain itu, setiap kita membeli alat elektronika juga ada, selain ada bertuliskan daya atau watt, juga bertuliskan tegangannya ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, jadi gini, 110 volt ini adalah tegangan maksimum yang diberikan untuk lampu ini ya. Jadi, ketika lampu ini diberikan tegangan 110 volt, maka dia akan menghasilkan daya 5 watt. Nah, bagaimana kalau lampu ini kita berikan tegangan di atas tegangan maksimum, misalkan 130 volt. Nah, maka lampu ini akan rusak, karena maksimumnya lampu ini hanya dapat menerima tegangan 110 volt. Nah, bagaimana kalau misalkan lampu ini kita beri tegangan di bawah tegangan maksimum, misalkan 80 volt. Maka lampu ini menyalanya akan menjadi kurang maksimum ya, atau akan lebih redup dari yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita kasih tegangan 110 volt, maka dia akan menyala maksimum pada daya 5 watt, tapi kalau kita beri tegangan lebih kecil dari 110 volt, maka dia akan menjadi kurang terang atau lebih redup, seperti itu ya. Kemudian daya listrik juga dapat kita jabarkan kembali loh seperti energi listrik, yaitu menggunakan hukum Ohm. Jadi kan persamaan awalnya ini ya, P sama dengan V kali I, kemudian berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka V yang ini bisa kita ganti jadi I kali R. Sehingga persamaan akhirnya P sama dengan I kuadrat kali R. Jadi P-nya adalah daya, satuannya watt,
I-nya adalah arus satuannya ampere, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Nah, berdasarkan hukum ohm juga, tapi ini kita balik ya. I-nya sama dengan V per R, jadi I di sini bisa kita ganti jadi V per R, maka persamaan akhir dayanya menjadi P sama dengan V kuadrat per R, di mana P-nya adalah daya satuannya watt, V-nya adalah tegangan atau beda potensial satuannya volt, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Nah, kapan sih kita menggunakan persamaan-persamaan ini kok banyak banget ya gitu. Ya, nanti disesuaikan saja dengan soalnya ya. Kalau soalnya diketahui tegangan dan arus, ya berarti pakai P sama dengan V kali I. Kalau diketahuinya arus dan hambatan atau resistor, berarti pakainya P sama dengan I kuadrat kali R. Kalau diketahuinya tegangan dan hambatan, berarti menggunakan P sama dengan V kuadrat per R. Sekian penjelasan dari Ibu tentang daya listrik. Untuk contoh soalnya dapat dilihat pada video berikutnya ya. Nanti linknya akan Ibu cantumkan di bawah ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.